Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Cyanobacteria, yang beranggotakan Ferry Pradana, Dina Sulistiana, dan Salsabila Putri Aulia. Kami dari Biologi D semester 4, IAIN Syainurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk tugas terstruktur mata kuliah mikrobiologi. Silakan disimak videonya. Dikenal dengan sebutan blue-green algae, diklasifikasikan ke dalam kingdom Monera, divisi Eubacteria dan kelas Cyanobacteria. Nah, ini merupakan contoh dari Cyanobacteria. Selanjutnya, ciri-ciri Cyanobacteria. Yang pertama, yaitu merupakan organisme uniseluler dan multiseluler, di mana uniseluler biasanya atau umumnya berbentuk bulat, hidup secara soliter atau menyendiri, dan berkoloni atau berkelompok. Nah, ini merupakan organisme Cyanobacteria yang hidup secara soliter, yaitu Chlocococcus. Cyanobacteria soliter maupun koloni biasanya berlimpah dimanapun ada air, menyediakan banyak sekali makanan untuk ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Selanjutnya yaitu Cyanobacteria yang multiseluler, di mana biasanya berbentuk filamen. Itu contohnya Oscillatoria, Rivaluria, dan Anabaina yang berbentuk seperti benang. Nah, beberapa berbentuk koloni atau hidup secara koloni berfilamen memiliki sel-sel terspesialisasi untuk fiksasi nitrogen, proses yang menggabungkan nitrogen atmosferik ke dalam senyawa-senyawa anorganik yang dapat digunakan dalam sintesis asam amino dan molekul-molekul organik lain. Selanjutnya, ciri-ciri cyanobacteria yaitu prokaryotik, yang merupakan sel yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariota, belum memiliki inti sejati atau berselaput inti. Nah, ini merupakan contoh dari merupakan ciri dari kingdom Monera. Selanjutnya, Cyanobacteria ini juga merupakan organisme yang sudah dapat berfotosintesis. Ciri selanjutnya yaitu memiliki dinding sel peptida, hemiselulosa, dan selulosa. Kemudian memiliki pigmen biru kehijauan, yaitu klorofil, karoten, picoetin, dan vicocyanin. Picoetin ini akan memberikan warna merah. Kemudian vicocyanin ini merupakan warna hijau kebiruan, dan oleh karena itu cyanobacteria sering disebut juga dengan alga hijau kebiruan yang disebut juga dengan cyanophyta. Selanjutnya yaitu bersifat autotrof yang dapat berfotosintesis, di mana tadi cyanobacteria ini mengandung klorofil yang dapat berfotosintesis. Namun klorofil ini tidak terdapat dalam kloroplas, melainkan pada membran tilakoid, sehingga alga ini dapat menghasilkan gula dan oksigen. Ciri yang terakhir dari cyanobacteria yaitu memiliki struktur tubuh mirip bakteri gram negatif atau lapisan peptidoglikan tipis. Pada cyanobacteria ini memiliki 3 sel. Sel yang pertama yaitu akinet, heteroksis, dan phiosid. Kita di sini akan membahas tentang akinet dulu. Akinet ini pada gambar yang di sampingnya itu akinet ini memiliki ukuran yang lebih besar, dinding yang lebih tebal, dan menyimpan cadangan makanan dan mengandung endospora dan berfungsi untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang kedua ini ada sel heteroksit. Pada gambar ini kita bisa lihat pada gambar sel ini memiliki dinding yang tebal juga, ukurannya besar dan mengandung enzim nitrogenesis. Yang terakhir yaitu sel biosit atau vegetatif sel. Sel-sel vegetatif ini hasil pembelahan sel, dan ukuran sel ini bulat, kecil, dan memiliki klorofil. Dan kita akan membahas tentang struktur dari sel cyanobacteria. Pada sel cyanobacteria ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu lapisan lendir. Lapisan lendir ini memiliki fungsi untuk pergerakan dari sel tersebut. Dan yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk memberikan bentuk tetap pada ganggang dan melindungi isi sel. Yang ketiga yaitu membran sel atau membran plasma, berfungsi untuk mengatur pertukaran zat. Dan selanjutnya membran fotosintetik atau membran tilakoid. Dan mesosom.
Mesosom ini berfungsi untuk menghasilkan energi, dan sitoplasma ribosom ini merupakan organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Granula untuk berfungsi untuk menyimpan cadangan, vakuologas, dan nukleoid. Nukleoid ini berfungsi atau merupakan materi genetik yang tersusun dari DNA dan tidak dikelilingi oleh membran. Cara reproduksi cyanobacteria. Sama halnya dengan bakteri, cyanobacteria juga bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan endospora. Pembelahan biner ini dapat terjadi pada cyanobacteria uniselular maupun multiselular yang berbentuk filamen atau benang. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi ini adalah pemutusan sebagian tubuh organisme. Fragmentasi ini adalah pemutusan sebagian tubuh organisme. Bagian tubuh yang terlepas itu akan tumbuh kembali menjadi individu yang baru. Dan yang terakhir, pembentukan endospora. Pembentukan endospora ini terjadi apabila lingkungan kurang menguntungkan, misalnya pada kondisi kekeringan. Itu biasanya cyanobacteria akan melakukan pembentukan endospora. Namun apabila kondisi lingkungan sudah membaik, maka endospora akan tumbuh menjadi cyanobacteria baru. Contohnya pada Nostos sp. Menjelaskan dan juga memaparkan tentang klasifikasi cyanobacteria. Nah, klasifikasi cyanobacteria ini mempunyai 5 genus. Yang pertama yaitu Adenostok, yang dimana merupakan cyanobacteria berbentuk koloni bola lendir yang saling menempel sehingga membentuk filamen lingkaran tunggal seperti rantai kalung. Nah, Nostok ini berkembang biak dengan cara berfragmentasi. Bisa lihat ya gambarnya. Kemudian dilanjutkan dengan Anabaena. Anabaena ini merupakan genus cyanobacteria yang bentuk tubuhnya itu menyerupai sinostok. Namun perbedaannya ialah Anabaena ini dapat bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Nah, Anabaena juga berproduksi dengan cara berspora. Bisa lihat juga ya gambarnya seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan Geocapsa. Geocapsa ini merupakan genus cyanobacteria yang dapat ditemukan pada batu yang basah atau di dalam pot tanaman. Nah, selnya ini berbentuk bulat hingga oval dengan warna hijau dan biru yang tersebar di sekitar dinding selnya. Kemudian ya, di sini ada Oscillatoria, yang dimana Oscillatoria ini berbentuk filamen dengan bentuk menyempit dan tersusun oleh sel yang berbentuk cawan. Nah, Oscillatoria ini banyak ditemukan di dalam kolam dan air tawar. Bisa dilihat juga ya, di sini ada sudah dipaparkan gambar Oscillatoria ribosa. Kemudian di sini yang terakhir yaitu ada Ripolaria, yang dimana merupakan genus cyanobacteria yang berbentuk cambuk, berperan sebagai organisme perintis. Kenapa disebut perintis? Karena suatu daerah yang sebelumnya belum bisa ditempati oleh organisme, misalnya masih berupa bebatuan, terus masih tanah kosong dan sebagainya, itu dengan keberadaan cyanobacter ini contohnya sinostok yang bersimbiosis dengan fungi nantinya membentuk lineses, yang dimana si lineses ini nantinya akan merintis. Yang namanya perintis berarti kan step by step untuk menuju yang lebih besarnya, berarti kan dari hal yang sederhana dulu. Jadi dengan tumbuhan tanaman yang tingkatan rendah, nanti dengan seiring jalannya waktu akan terbentuk hutan di daerah tersebut. Jadi yang pertama itu peranannya sebagai organisme perintis, begitu teman-teman. Peranan yang kedua yaitu Anabaeaceae dan Anabaeazolae, yang dimana Anabaeaceae ini bersimbiosis dengan Pakisaji, kemudian Anabaeazolae itu bersimbiosis dengan Azolla pinnata atau paku air. Nah, mengapa bersimbiosis? Karena Anabaeaceae ini mengikat nitrogen, sama halnya juga Anabaeazolae itu sama-sama mengikat nitrogen, yang nantinya akan membentuk nitrat. Nitrat ini dipakai oleh tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu dalam ekosistem perairan, yang dimana cyanobacteria ini atau disebut ganggang hijau biru ini berperan sebagai produsen dalam ekosistem perairannya. Yang terakhir yaitu peranan dari cyanobacteria sebagai sumber pangan protein tinggi. Berarti di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa cyanobacteria ini menjadi sumber pangan dengan
protein yang tinggi atau bisa disebut juga PST, protein sel tunggal. Dengan maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum